Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyakum. Ana izin minta langkah-langkah menjauhi hawa nafsu dikarenakan sangat berat sekali padahal terkadang terfikiran untuk menjauhi hawa nafsu namun larut kembali ke dalam hawa nafsu. Langkah-langkah untuk kita menjauhi dari hawa nafsu, kita mengenal Allah. Ini yang pertama. Faham? Jika kita mengenal Allah, artinya kita bisa mewujudkan taqwa kepada Allah. Taqwa artinya apa? Takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Kita menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang Allah dan melakukan apa yang diperintah Allah Azza wa Jalla. Ini namanya taqwa. Mustahil ada taqwa kecuali ada apa? Engkau mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Pintu yang paling besar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pintu yang paling besar, ilmu yang paling penting ini, kita jarang sekali kita menjelaskan tentang ilmu ini. Wallahi, kalau engkau ingin saran saya, setiap hari engkau membaca tentang salah satu nama Allah. Mentadabburi nama ini. Bacalah. Janganlah engkau mengabaikan nasihat ini. Faham? Janganlah engkau hanya bersandar atas ceramah atau ini. Ceramah ini hal yang sangat ringkasan. Bekal yang sangat sedikit. Janganlah engkau hanya bersandar atas ini. Engkau harus ada setiap hari minimal 1-2 jam. Minimal ya, 1-2 jam untuk membaca. Hal yang paling utama Kitabullah Azza wa Jalla. Jika engkau dari surat Al-Fatihah ada banyak nama Allah Azza wa Jalla. Allah, ini nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ini 4 nama. Ana mau engkau 1 minggu ini harus mentadabburi 4 nama ini. Ya Allah. Wallahi akhi, semua kehidupan engkau akan diganti, berubah. Iman engkau akan ke arah yang lain. Wallahi ya ikhwah. Memandang engkau akan berubah. Anda melihat sesuatu sekarang sangat agung, nanti ini sangat dirimahkan di dalam mata engkau. Jika engkau hanya mengetahui 4 nama ini. Jika engkau mentadabburi, kenapa Allah mewajibkan atas kita membaca surat Al-Fatihah? Kenapa Allah Azza wa Jalla mewujudkan 4 nama ini dalam surat Al-Fatihah? Kenapa Allah Azza wa Jalla mewujudkan 4 nama ini sebagai muqaddimah untuk doa yang paling agung di dalam dunia dan akhirat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Paham? Kenapa Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang jenis manusia terhadap siratal mustaqim ini? Dan Allah ulang menjelaskan mereka secara rinci lagi di dalam surat Al-Baqarah dalam 20 ayat yang pertama. Engkau harus tadabbur. Janganlah engkau duduk di dunia ini memegang semua obat engkau, semua harta kekayaan engkau, yaitu kalamullah ya Azza wa Jal, kitabullah Al-Quran. Akhirnya engkau menabaikan semua, tidak menghargai obat yang paling mahal di dunia ini. Akhirnya engkau menadu, kenapa iman saya lemah, kenapa saya protes, kenapa saya tidak merasa semangat untuk menuntut ilmu, kenapa? Karena engkau ada obatnya, kitabullah. Faham? Yang pertama, tadabbur nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, tadabbur kitabullah ya Azza wa Jalla. Tadabbur kitabullah. Tadabbur kitabullah ya Azza wa Jalla. Harus kita mentadabburi kitabullah. Jika engkau tidak memahami salah satu ayat, maka artinya engkau di dalam kelalaian. Ada belenggu di dalam hati engkau. Ada maksiyah yang membuat kegelapan di dalam hati engkau dan akal engkau. Engkau harus banyak istighfar dan taubat. Ulang lagi untuk baca. Berapa kali sampai Allah Azza wa Jal membuka pintu fahaman luar biasa untuk engkau dalam ayat-ayat tersebut. Faham? Yang pertama, min tadabburi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, min tadabburi kitabullah Azza wa Jal. Yang ketiga, engkau mengetahui dampak buruk maksiyah. Dampak buruk
maksiat. Kitab yang paling bagus, dan saya rekomendasi buku ini untuk kalian semua, Kitabud Da' wad Dawa untuk Imam Ibn Al-Qayyim. Silakan buka majelis ilmu di sini. Alhamdulillah ada banyak ustaz di sini. Ini nikmat dari Allah. Ada banyak tempat tidak ada ustaz sama sekali. Wallahi ya ikhwan. Faham? Ada ustaz, ini cahaya dari Allah. Ini nikmat dari Allah. Gunakan ustaz. Buka kitab. Setiap, bukan 2 kali membahas kitab ini. Kitab ini luar biasa. Ketika selesai kitab ini, ayo ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Wallahi ya ikhwah, kitab Ad-Da' wad Dawa ini, yani, kitab luar biasa untuk kita. Faham? Di dalamnya hampir setengah kitab ini cerita tentang dampak-dampak buruk maksiat.